Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan mall dari limbah rumah tangga. Nah, pembuatan mall dari limbah rumah tangga ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kita tahu betul bahwa banyak sekali pencemaran-pencemaran yang diakibatkan atau disebabkan karena limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Nah, dengan adanya pembuatan mall ini, mudah-mudahan kita akan bisa meminimalisir kondisi lingkungan yang sudah sangat tidak sehat. Kita lihat presentasinya. Mall ini merupakan salah satu upaya kita untuk juga menjaga agar hidup kita lebih sehat. Kenapa? Karena mall ini bersumber dari organik, begitu ya. Karena mall ini merupakan sebuah upaya bagi kita untuk kembali kepada alam. Nah, ini adalah pembuatan mall dari limbah rumah tangga. Oke. Apa itu mol? Mol merupakan mikroorganisme lokal atau disingkat mol, merupakan larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar unsur hara, mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Bagaimana mol dibuat? Larutan mol ini dibuat sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan limbah dari rumah tangga atau tanaman di sekitar lingkungan, seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, sisa-sisa tanaman di kebun, bonggol pisang, jerami, gedebok pisang, sisa-sisa batang tumbuhan, padi, nasi, dan lain-lain. Jadi ini merupakan bagian dari limbah rumah tangga. Biasanya di rumah kalau kita misalnya memasak, itu suka banyak sekali limbah rumah tangga yang kita hasilkan. Misalnya kita membuat masakan dari sayur-sayuran, itu kan tidak semua bagian-bagian dari sayuran tersebut kita kita jadikan sebagai masakan kita, begitu ya. Jadi ini adalah sumber dari limbah rumah tangga, sisa-sisa dari tanaman di kebun, jerami, dan seterusnya, gitu. Kemudian komponen-komponen mall. Nah, di dalam mall itu harus ada 3 komponen ini, ya, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi tanaman. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu terdapat di mana nih? Ya, dari air cucian beras, nasi bekas tentunya ya, karena kan kita berbicara tentang pemanfaatan limbah. Kemudian singkong dan gandum. Kemudian glukosa. Glukosa itu terdiri dari apa saja? Nah, glukosa itu bisa kita dapatkan atau kita peroleh dari cairan gula merah atau cairan gula putih atau air kelapa. Nah, ini juga sangat mudah kita dapatkan di dapur, seringkali kita juga menggunakan ini. Kemudian yang ketiga, komponen yang harus ada di dalam mall adalah sumber bakteri. Salah satunya misalnya keong mas. Kalau tidak ada keong mas, ya itu tadi buah-buahan. Pepaya, misalnya kan biji-biji pepaya, atau misalnya kulit pepaya juga ya, karena kulitnya kan tentunya tidak kita makan. Kemudian buah-buahan ini tentu buah-buahan kulitnya, begitu ya. Sayur-sayuran, kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, karbohidrat, glukosa, dan sumber bakteri ini merupakan komponen-komponen yang harus ada di dalam mall. Kemudian, apa itu keunggulan mall? 1. Mall itu pembuatannya murah serta aplikasinya mudah. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuat mall, begitu ya. Nah, kenapa pembuatannya murah? Jelas karena memang sebagian besar merupakan limbah. Jadi kita tidak membeli bahan-bahan mall, semua sudah tersedia di rumah. Yang kedua, apa itu keunggulannya? Yaitu memperkaya keanekaragaman biota tanah, sehingga dapat memperbaiki kualitas tanah serta tanaman. Ini juga
dengan adanya kualitas tanah yang baik begitu ya, maka tanaman tentu saja akan bisa hidup dengan subur gitu ya. Kemudian juga ketika mol itu katakanlah digunakan, maka akan muncul kehidupan mikroorganisme, dan ini juga akan menambah keanekaragaman biota tanah. Yang ketiga, apa itu keunggulan mol? Yaitu sebagai produk yang mengandung unsur kompleks yang berguna bagi tanaman. Apa itu unsur kompleks gitu ya? Unsur-unsur kompleks itu kan bisa protein gitu ya, bagi tanaman gitu ya. Terus kemudian ada yang mengandung juga unsur pestisida, kemudian juga mengandung nutrisi yang baik bagi tanaman. Dan yang keempat adalah mengatasi pencemaran limbah. Ini sangat penting sekali karena seringkali kita itu lalai begitu ya, dan dengan seenaknya membuang limbah rumah tangga kita, seakan-akan itu tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi dengan adanya pembuatan mall, maka setidaknya kita turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Selanjutnya, apa itu manfaat mall? Yang pertama adalah sebagai dekomposer. Jadi kalau kita membuat kompos itu kan lama sekali, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Jadi penguraiannya lama. Nah, mall itu bisa mempercepat pembuatan kompos misalnya, bahkan bisa sampai setengah waktunya. Jadi dekomposer ini berguna dan juga bersifat organik gitu ya. Jadi pembusukan sisa-sisa tumbuhan yang kita gunakan untuk pembuatan kompos itu bisa dipercepat dengan adanya mol. Kemudian yang kedua, pupuk hayati. Pupuk hayati jelas karena memang seluruh produk-produk mol, bahan-bahan mol itu digunakan dari limbah tanaman atau limbah rumah tangga yang organik. Kemudian dia juga memiliki manfaat sebagai pestisida organik. Jadi bisa membunuh jenis-jenis hama tertentu. Tidak semua hama memang bisa dibunuh oleh mol, tetapi setidaknya ini menjadi katakanlah alternatif begitu ya bagi keberlangsungan lingkungan hidup itu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sifatnya organik. Kemudian yang keempat adalah kesuburan tanah. Jelas tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya mol maka akan muncul keanekaragaman biota tanah, dan itu juga akan mempengaruhi kesuburan tanah. Contoh mol, ini ada contoh mol gambarnya. Cara penggunaannya adalah dengan menyaring larutan mol buah, lalu rautkan misalnya 1 liter mol ke dalam 4 liter air, kemudian semprotkan pada tanaman. Ini mol buah, artinya mol buah ini adalah mol yang memang bahan-bahan dasarnya buah. Bahan utama untuk sumber bakterinya adalah buah. Karakteristik mol buah ini bersifat inhibitor atau penghambat pertumbuhan vegetatif. Jadi pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas begitu, itu dihambat melalui mol buah ini. Terus kemudian ada juga mol nasi. Mol nasi itu berguna sebagai dekomposer untuk menguraikan bahan organik dan memacu pertumbuhan tanaman. Tapi juga untuk hal-hal tertentu mol nasi ini juga bisa untuk pestisida juga gitu ya. Ada beberapa hama misalnya kutu kebul yang bisa juga diminimalisir dengan menggunakan mol nasi. Nah, bagaimana cara penggunaan dari mol nasi ini? Yaitu dengan menyaring mol nasi, lalu melarutkan 1 liter mol nasi ke dalam 5 liter air. Aduk sampai rata, semprotkan ke dalam tanaman atau pada tanaman, atau juga bisa pada tanah. Kalau misalnya kutu kebul kan biasanya menempel begitu ya di daun-daun, batang. Nah, itu bisa disemprotkan dengan menggunakan mol nasi. Kemudian contoh mol yang lain ternyata mol terasi. Mol terasi juga ternyata bisa karena kandungan nutrisinya baik sekali untuk tanaman. Dapat berperan juga sebagai bioaktivator pengomposan dan berfungsi sebagai perangsang pembuahan. Nah, terasi ini merupakan salah satu sumber mikroorganisme yang menguntungkan, gitu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Pada dasarnya sama saja seperti mol-mol yang lain, yaitu dengan melarutkan mol terasi dengan 1 liter air. Nah, sekarang cara membuat mol dari limbah rumah tangga. Bagaimana caranya? Yang pertama nih,
limbah sayur dan buah 1 kg. Proporsinya kita lihat 1 kg. Jadi kalau mau lebih ya silahkan disesuaikan gitu. Kalau mau kurang juga komposisinya silahkan disesuaikan. Kemudian air cucian beras 1 liter. Kalau tidak ada air cucian beras bisa menggunakan air kelapa gitu ya. Kemudian gula merah 1 sendok makan. Lalu kemudian gula putih 1 ons. Gula merah ini bisa digunakan sebelum atau sesudah dibuatnya mol. Jadi ini opsional ya. Bagaimana cara membuatnya? 1. Campur limbah sayur ini, limbah buah ini dicampur, ditumbuk ya. Di blender bisa, tidak bisa ya, lebih merata di blender. Tapi kalau misalnya ribet ya bisa dicampur, dicampur ya, dicampur rata sampai teraduk sampai bubuk begitu ya. Kemudian larutkan gula dalam cucian air beras, aduk. Masukkan limbah ke dalam larutan beras. Jadi setelah kita memiliki larutan gula dan cucian air beras, diaduk-aduk gitu. Masukkan limbah ke dalam larutan beras, aduk rata, lalu masukkan ke dalam baskom atau ember tertutup. Jangan lupa embernya harus tertutup karena ini harus kedap udara gitu. Simpan selama 3-4 minggu. Buka tutup selama 2-5 menit setiap hari untuk membuang gas. Kalau sudah muncul gas ya itu kan mungkin sedang proses, ada pemrosesan, ada proses fermentasi gitu ya. Walaupun belum tentu berhasil gitu ya. Tetapi minimal ada proses ya, yang asalnya proses itu mekanik gitu ya, kemudian berubah nanti prosesnya menjadi proses kimiawi. Setelah terfermentasi, saring mol ke dalam botol plastik. Nah, mol siap digunakan. Apa indikasi keberhasilan dari mol? Yaitu air larutan mol itu seperti tape gitu ya, tape yang sudah matang. Cara penggunaan mol: jika digunakan untuk dekomposer, campurkan 1 liter mol ke dalam 5 liter air, lalu tambahkan gula 1 ons. Aduk hingga semua bahan larut, lalu semprotkan ke dalam kompos. Nah, jika digunakan untuk merangsang buah atau daun, 150 mol dicampur dengan air bersih 14 liter, lalu semprotkan ketika tanaman mulai berbunga atau berbuah. Nah, demikianlah sekilas tentang bagaimana cara pembuatan mol untuk dari rumah tangga dan untuk kepentingan rumah tangga juga. Terima kasih dan selamat mencoba.